Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai kitab pedoman utama kehidupan sesungguhnya, merupakan lautan hikmah dan pelajaran yang tidak terkira tepi dan dasarnya. Al-Quran menjadi sumber inspirasi dan dasar bagi penulisan begitu kitab-kitab maupun buku-buku. Al-Quran secara etimologi adalah berasal dari kata qara yang bermakna membaca. Al-Quran secara terminologi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. B. Pengertian seni menurut para ahli. 1. Sayyid Hanas, seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi, kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. 2. Ismail Raji Al-Faruqi, seni dibangun berdasarkan paradigma tajwid yang menegaskan bahwa tanpa tauhid tidak akan ada Islam. Seni dalam Islam dapat dilihat dari ekspresinya dalam seni serta seni kaligrafi, seni ornamentasi, seni ruang, dan seni suara yang semuanya merupakan manifestasi dari konsep tauhid sebagai sari ajaran Islam. 3. Quraisy Shihab MA, seni adalah sebuah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dari manusia yang menghasilkan tata laku manusia yang mengandung sebuah nilai keindahan. Ia lahir dari sisi yang paling terdalam dari manusia, terdorong oleh kecenderungan kepada sesuatu yang indah apapun jenis keindahannya. Bukti tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang telah dianugerah oleh Allah kepada makhluknya. C. Bagaimana seni menurut Al-Quran dan Hadis? Ada dua kelompok yang memperdebatkan mengenai seni di dalam Islam, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Keduanya mempunyai rujukan yang sangat kuat dengan segala penafsirannya perihal seni di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Kelompok yang memperbolehkan 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang harus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 150 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. C. Hadis, artinya 4 perkara termasuk dalam kategori kebahagiaan. Wanita yang solihah, rumah luas, lapang atau tangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan kitab sahihnya. Artinya, ya silak Al-Quran itu dengan suaramu, bukanlah dengan golongan kami. Siapa-siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Pada hadis tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang juga senang dan menyenangi akan keindahan. Dan keindahan itu adalah kebagian dari sebuah seni, dan perkesenian hanya bisa dirasakan dengan rasa atau perasaan yang hanya bisa dimiliki oleh manusia, dan hanya manusialah yang bisa menciptakan seni itu sendiri. Pada hadis Nabi jelas bahwa Nabi Muhammad tidak anti akan seni dan kesenian. 2. Kelompok yang memperbolehkan. Pada zaman dogma-dogma terdahulu terdapat tradisi membuat gambar-gambar atau patung-patung soleh di kalangan mereka yang meninggal dunia, yaitu secara perlahan berubah makna sehingga gambar dan patung tersebut dikuduskan dan kemudian dipertuhankan selain Allah.
ditakutkan, diharapkan, serta disembah sebagai berhala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengancam bahwa membuat patung dengan tujuan kesyirikan akan mendapat dosa yang sangat besar. Adapun dalil-dalil digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan juga, yang diantara lain adalah surah Al-Anbiya ayat 51 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim kepada hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami yang mengetahui keberadaannya. Ayat 52 artinya, ingatlah kita Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadah kepadanya. Ayat 63, dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung dan besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat bicara. Ayat 64, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. B. Surah An-Nur ayat 23 yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'ud, dan Nasr. C. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan ini akan disiksa di hari kiamat nanti. Lalu diperintahkan tersebut kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam ayat dan hadis tersebut sangatlah jelas perihal pelarangan pembuatan patung-patung dan sejenisnya, yang mana pada saat itu keberadaan patung-patung dijadikan penyembahan selain Allah sehingga menjadi syirik. Oleh karena itu hal yang tersebut bahaya dari perbuatan syirik. B. Bagaimana perspektif seni menurut Islam? Dalam agama Islam tidak memberikan atau mengelompokkan sebuah pemahaman atau teori dan ajaran yang spesifik dan rinci tentang seni dan bentuk-bentuk turunnya, sehingga belum memiliki keadaan atau batasan-batasan tentang seni Islam yang dapat diterima semua golongan. Seni sebagai bahasa universal yang diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengajak berbuat makruf dan mencegah perbuatan tercela yaitu mungkar, serta membangun kehidupan yang berkeadilan dan bermoral. Dengan demikian, seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta dapat memberikan kepuasan secara fisik dan psikis. Jadi seni dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan musik, nyanyian maupun lagu, tidaklah selalu mutlak bahwa itu haram. Dengan catatan tujuannya adalah untuk kebaikan, misalnya mengajak jihad fisabilillah dan menentang kemungkaran, misalnya ajakan jauhi zina. Syair hendaknya berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah dan Rasulnya, menyemangati untuk amar ma'ruf nahi mungkar, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syara'. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zulfahmi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan, kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jika demikian, Islam pasti mendukung kesenian selama penampilan. Terima kasih mendukung perhatiannya manusia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi